Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a huda, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, khususnya segenap santri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Aisyah, Khadijah dan Tahfidz Al-Quran Al-Yumna. Mudah-mudahan kita pada sore ini senantiasa mendapatkan limpahan ma'unah taufik barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab, yaitu kitab tafsir. Dalam hal ini kita akan menggunakan Tafsirul Wasit, karya dari Syekhul Azhar Al-Asbaq rahimahullah, di mana pada sore ini kita akan melanjutkan yaitu pada tafsir suratul Fatihah ayat ke-6. Namun sebelum kita mulai ngaji ini, marilah kita bersama-sama membaca tawasul Al-Fatihah dengan niatan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita kirimkan pula bacaan Al-Fatihah kepada musannif hadzal kitab, kepada segenap pengasuh pendiri dari Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin. Mudah-mudahan berkat wasilah beliau-beliau sekalian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang terakhir kita bahas kemarin. Kanatil ayatu ats-tsalatsu allati taqaddamat hadhihi al-ayah taqriran lil haqa'iqi fi janibir rububiyyati taqriran jama'a umurad dunya wal akhirah. Kalau kita perhatikan 3 ayat sebelum dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan ayat yang menetapkan eksistensi Allah sebagai Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, ini eksistensi Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, Rabbul alamin, sebagai Tuhan. Ketika kita mengatakan Rabbul Alamin, seakan-akan itu adalah isyarah kepada hari dunia saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, merupakan Tuhan. Rabbun itu artinya kalau secara bahasa berasal dari kata Rabba yurabbi, yang artinya mendidik, mengawasi. Maka seorang yang senantiasa mengawasi dan mendidik kita disebut dengan murabbi. Murabbi. Nah, kita sering dengar istilah murabbi ruhina. Murabbi ruhina. Artinya beliau mendidik ruh kita. Pendidikan ruh ini tak kalah penting dengan pendidikan secara jasmani, pendidikan akal. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu dimulai dari ruh kita. Dimulai dari ruh kita. Kalau ruh kita dididik dengan sebaik mungkin, maka insya Allah jasmani kita pun juga akan baik. Itulah kemudian makna dari hadis Nabi Muhammad SAW. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Addaba ni Rabbi fa ahsana
ta'dibi. Kalau ditanya siapakah yang mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata Rasul ini tidak pernah belajar ke sekolah-sekolah atau belajar ke musola-musola, belajar ke pondok apalagi. Enggak. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad ditinggal oleh ayahanda tercinta ketika beliau masih dalam kandungan. Umur 4 tahun. 4 tahun apa 6 tahun? 6 tahun beliau sudah ditinggal oleh ibunda tercinta. Artinya apa? Artinya orang tuanya tidak mengambil andil dalam membuat karakter atau mencetak karakter Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa seorang bayi itu tidak pernah lepas dari pendidikan orang tua. Kalau orang tuanya mendidik dengan baik, maka dia akan menjadi baik. Sebaliknya apabila orang tua mendidik dengan tidak baik, sejak kecil sudah diajari nyolong, sejak kecil sudah diajari untuk nyopet, ya besar-besar juga akan tidak jauh dari itu. Makanya kemudian ada istilah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi itu dilahirkan secara fitrah. Apa fitrah itu? Suci. Ibarat kertas itu seperti kertas putih. Tidak ada tulisan, tidak ada warna. Suci. Maka kemudian siapa yang memulai untuk melukis, mewarnai kertas yang putih ini? Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya. Saya tanya kepada sampean. Sampean menjadi muslim ini karena sampean sendiri apa orang tua? Orang tua. Maka itulah fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka orang tuanya itulah kemudian yang nanti akan menjadikan dia orang Yahudi, yuhawwidanihi, au yunassiranihi, atau menjadi orang Nasrani, au yumajjisanihi, menjadi orang Majusi. Maka peran orang tua itu penting. Kita lihat di sini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari itu, terlepas dari pendidikan orang tua. Ini untuk menjawab kenapa kemudian Islam itu tidak ada kaitannya dengan orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya Islam itu bukan berarti adalah hasil didikan dari orang tua beliau, menandakan bahwa Islam itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bisa bayangkan? Jika Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah belajar tulis menulis, dan itu disaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia ummi, hadzan nabiyul ummi, ya, yang tidak bisa tulis menulis, tidak bisa tulis menulis. Ini bukanlah aib bagi Rasulullah SAW. Itu memang sengaja Allah menciptakan Rasulullah itu tidak tidak bisa tulis menulis, supaya nanti ketika ada tuduhan bahwa agama Islam ini merupakan kreasi, imajinasi dari Rasulullah, itu terbantahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak bisa baca tulis, terlepas dari pendidikan orang tua, ya kan ya? Kecuali kalau sejak lahir sudah dididik oleh orang tuanya menjadi pintar, disekolahkan, dikursuskan kursus yang bagus, kemudian dia berhasil menemukan temuan yang baru, kemudian dia mengatakan ini loh temuan saya, wajar. Kenapa? Karena dia sejak kecil sudah dididik dengan sebaik mungkin. Nah, maka di sini peran orang tua penting. Kembali lagi kepada Rabbun. Maka status Rabbun ataupun eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabbun ini senantiasa mengawasi apa yang telah diciptakannya. Jadi nggak ditinggalkan. Ketika Allah menciptakan bumi beserta isinya, ini tidak kemudian ditinggalkan, tidak, senantiasa mengawasi. Begitupun juga dengan orang murabbi. Murabbi itu tidak tidak kemudian membiarkan anak didiknya ini diam begitu saja, tidak.
tapi setiap saat memikirkan anak-anak didiknya itu. Itulah murabbi. Setelah kita mengetahui dari 3 ayat sebelumnya tentang eksistensi Allah, baik itu di dunia yang tergambarkan dalam kata alamin, ataupun juga eksistensi Allah yang ada di dalam akhirat, yang bisa kita lihat dalam ayat Maliki Yaumiddin. Artinya kalau di dunia Allah itu adalah Tuhan, tidak ada lagi yang paling tinggi di atas itu. Di akhirat pun juga sama. Terus sampean sombong tidak mau memuji kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Terus yang ingin sampean sembah siapa? Jika di dunia ini semuanya milik Allah, mau lari kemana kita? Ya kan ya. Kalau dalam bahasa yang lebih halus itu, jika kita tidak rela dengan qadha dan qadarnya Allah, maka silahkan sampeyan cari tempat yang di situ bukan tempatnya Allah, bukan milik Allah. Cari wis kemana wis. Tidak akan nemu sampeyan. Mau lari kemana? Tidak akan nemu. Itu menandaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Maliki Yaumiddin. Setelah itu kita mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa lafdhu iyya dhamirun munfasilun wal kafu al mulhiqatu bihi lil khitab. Di sini kata iya kemudian ka. Iya ka. Berarti ada 2 kata, iya dan ka. Ka di sini adalah dhamir. Dhamir mukhatab ka yang berarti anta. Na'budu, apa artinya na'budu? Wal ibadatu tufidu anna ta'ata al-balighata fil khudu'i wal khushu'i wat ta'zimi wal ibadatu sahihatu ta'ti lil muslimi bi tahaqquqi amrayni ikhlasuha lillah wa muwafaqatuha lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu adalah gambaran dari sifat khudu', sifat khusyuk, sifat ta'zim. Apa maksud 3 ini? Maksudnya adalah ketika kita ibadah maka pasrahkan diri kepada Allah. Ketika sampean mengatakan Allahu Akbar, seakan-akan sampean sedang menyerah. Kalau ada pencuri, kemudian ada polisi yang ada di belakangnya, maka dia menyerah. Simbol menyerah bagaimana? Allah, ya kan ya. Ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Kan begini kan? Itu adalah simbol menyerah. Simbol menyerah. Tidak mungkin sampean aku nyerah Pak, aku nyerah Pak gitu kan. Aku nyerah Pak. Oh, enggak mungkin. Simbol menyerah. Kalau artinya sampean sudah menyerah, mau diapa-apakan itu terserah sudah. Itu namanya menyerah. Kalau kalau sampean menyerah tapi tidak rela diapa-apakan, bukan menyerah namanya itu. Bukan menyerah. Pencuri tadi sudah menyerah. Sama polisinya disuruh naik mobil, tidak mau. Apakah dikatakan menyerah? Tidak, ketok polisinya ya. Kita itu terkadang sudah menyerah kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi akal kita belum menyerah. Buktinya apa? Buktinya akal kita sibuk memikirkan dunia. Artinya kita tidak menyatu kepada satu titik pada Allah. Tidak. Akal kita masih sibuk memikirkan dunia. Allahu Akbar. Kira-kira nanti jabok makan apa ya? Atau nanti istirahat saya mau beli apa ya? Apa beli modot? Apa mau beli Pak Puamin? Belum nyerah, akal kita belum menyerah. Tangan kita belum menyerah. Seharusnya tumak nina, malah ndak tumak nina, kor-kor-koran kita. Alhamdulillah. Belum nyerah berarti itu.
Belum menyerah. Sampean bisa lihat sendiri wes, berapa kali sampean itu tidak khusyuk di dalam sholat. Saya tanya seperti ini, ketika sampean berada di depan orang yang besar, presiden atau Pak Kiai lah ya, di depan Kiai Sulaha, sampean sikapnya seperti tadi itu, kor-koran, ya kan ya. Kira-kira bagaimana Kiai Sulaha memandang sampean? mulai cong ya. Mungkin beliau ada perasaan tidak suka kalau diberlakukan seperti itu. Entah berapa ribu kali di dalam sholat kita melakukan itu kepada Allah. Padahal kita mengatakan iyyaka, ka itu adalah dhamir mukhatab. Apa artinya mukhatab? Mukhatab itu artinya orang kedua. Artinya yang diajak ngomong di depan kita itu ada di depan. Saya gini satu misal, Mevina, kamu, Mevina, kamu itu kan ada berarti ya. Ada di sini berarti orangnya. Nanti jangan lupa ketemu sama orang tuanya ya, karena beliau atau dia. Nah, kalau dia ini berarti apa? Ghaib, orang ketiga. Ada di sini. Nah ini iyakah ini? Berarti kita seakan-akan sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iyaka, berada di depan Allah, masih main-main. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak kita main-main dalam sholat, tetapi seberapa banyak pula Allah memberikan ampunan yang tiada bertepi. Ya kan ya? Kalau sampean di depan keamanan main-main paling gatok paling ya. Tapi sampean sholat main-mainan itu kan ya. Enggak apa-apa itu. Allah tak langkong ya, tak gatok sampean ya. Enggak kan ya. Ini menunjukkan bahwa sisi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tergambar daripada sisi kemurkaannya. Allah suka apabila ada seorang hamba yang senantiasa mencari ampunan, tobat, meskipun berkali-kali jatuh di lubang yang sama, ya kan ya. Dan sampai kapanpun, malam yughir, kalau dawuhnya Rasulullah itu, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Allah itu senantiasa senang menerima tobatnya seseorang asalkan nyawanya belum di kerongkongan. Kita bukul-bukan ya. Kalau sudah bukul-bukan ya, malaikat sudah mencabut dan nyawa kita sudah ada di sini, baru sudah tidak bisa diterima tobatnya sudah. Tapi kalau masih sehat kayak gini, ajal anggaplah masih lama gitu kan, diterima sama Allah. Seberapa banyak pun dosa yang sampean lakukan, Allah tetap menerima. Allah tetap menerima. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini Allah memanggil kita di sini dengan kasih sayang, dengan lembut. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai hamba-hambaku yang tersayang, yang melewati batas. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Kalau di dalam ayat yang lainnya wala tayasu min rauhillah. Tapi jangan dipotong ya. Bacanya nanti gara-gara dia ndak lancar ngajinya wala tayasu wala tayasu. Apa ada yang kayak gitu karena dia ndak lancar. Jangan dipotong, dilanjutkan wala tayasu min rauhillah. Orang Arab mungkin ya ndak ngerti, tapi kalau kita kan ngerti. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala
segala dosa. Yang kecil yang besar Allah ampuni. Kecuali satu. Dari mana itu? Ya dari ayat yang lain. Itulah kemudian kita pentingnya mempelajari tafsir maudhu'i. Itu yang akan kita pelajari setelah Fatihah nanti. Tafsir maudhu'i itu adalah kita mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai tema yang satu. Tema yang satu. Satu-satu. Misal kayak tadi itu tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpulkan ayat yang tadi itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Ternyata ada lagi ayat yang lainnya. Innallaha gimana? La yaghfiru. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Cuman satu yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik. Dosa syirik. Sedangkan yang di bawah itu maduna dzalik, ya kayak zina, mencuri, merampok, koruptor dan seterusnya, itu diampuni. Diampuni. Ya wis lah kalau diampuni gitu kan. Saya bebas mempermainkan cewek-cewek. Pacaran kan. Sudah punya istri masih selingkuh. Kan Allah Maha Pengampun katanya. Ya ingat, itu kalau berhubungan dengan Allah. Tapi kalau hakul adami tetap dihitung. Sampean punya utang, ya wes lah. Nanti saya mondok enggak apa-apa ya kan. Punya utang di mana-mana enggak dihitung. Ya memang betul Allah mengampuni dosa sampean. Tapi masalahnya apakah orang yang bersangkutan itu memaafkan sampean? Kan tidak. Maka perlu dibedakan antara hakullah dengan hakul adami. Kalau hakullah itu pasti itu sudah. Allah pasti mengampuni, pasti. Masalahnya hakul adami ini. Nah, makanya kalau orang meninggal pasti ditanya, apakah punya utang apa enggak? Kalau punya utang silakan menghubungi ahli waris. Itu pun kalau ada warisannya. Aduh. Udah kerjaannya suka menyakiti orang lain, kemudian meninggal, banyak hutang, warisannya ada. Iyyaka na'budu. Itu makna dari ibadah. Dan ibadah ini bisa terrealisasi karena ada dua hal. Yang pertama adalah harus ikhlas. Ini kunci bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah, haruslah kita ikhlas kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Sebenarnya kunci ikhlas ini sudah kita tanamkan sejak dari awal. Ketika kita sholat contohnya, sedari awal sebelum kita baca Al-Fatihah itu sudah menanamkan ikhlas itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu ikhlas itu namanya. Segala sesuatunya ya karena Allah. Salatku, ibadahku, kemudian haji, hidupku, matiku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian saya ngafalkan supaya saya mendapatkan jodoh yang ganteng, ngafalkan Quran. Saya mondok di Syarifuddin supaya saya nanti pulang jadi Bu Nyai contohnya. Itu kan tidak ikhlas berarti. Padahal kita sebelum kita memulai Al-Fatihah itu sudah menanamkan al-ikhlas itu. Maka yang pertama yang harus ditanamkan adalah ikhlas. Ikhlas itu penting. Begitu pentingnya kemudian hadis-hadis termasuk Sahih Bukhari. Kemudian termasuk juga Al-Arba'in An-Nawawiyah. Memulai hadis pertama itu adalah tentang ikhlas. Tentang ikhlas. Karena itu penting. Memang tidak terlihat, tidak tampak. Ikhlas itu tidak tampak. Kenapa? Karena tempatnya di hati. Tapi penting. Sering saya ulang-ulang itu. Begitu pentingnya dia seperti pondasi bagi bangunan. Saya tanya kepada sampean, emang pondasi ada yang terlihat? Mungkin kalau sampean lihat ada rumah mewah seperti istana. Ketika sampean tanyakan,
komponen paling penting dari istana itu adalah, mungkin ada yang jawab pintu, kemudian jendelanya, ataupun keramiknya, marmer dan seterusnya. Semua itu yang indah-indah, yang bagus-bagus itu, yang menyilaukan mata, itu bisa berdiri tegak kalau pondasinya kuat. Kalau pondasinya kuat. Nah, maka penting seperti itu. Rumah ini bisa berdiri tegak karena pondasinya kuat. Nah, juga sama, ikhlas juga sama. Innamal a'malu binniyat. Itu hadisnya. Al-Arba'in An-Nawawiyah dimulai dengan hadis ini. Kemudian Sahih Bukhari juga memulai dengan hadis ini. Penting sekali berarti. Yang kedua, wa muwafaqatuha lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan apa yang ada. Sesuai dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urusan ibadah itu tidak boleh kita membuat-buat. Tidak boleh membuat-buat. Kalau kita membuat-buat sesuatu yang tidak pernah ada pada masa Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah. Nah, tapi perlu diperhatikan, definisi bid'ah itu tidak sesederhana yang kita ketahui. Kalau kita mendefinisikan bid'ah sederhana sekali, pokoknya sesuatu yang baru gitu kan, pada masa Nabi Muhammad tidak ada. Nah, ini kita akan terjebak kita. Nanti kita akan persis sama seperti orang-orang Salafi Wahabi contohnya. Menganggap sesuatu pokoknya yang baru, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, itu bid'ah di dalam agama. Tahlilan, akhirnya dibid'ahkan. Maulid Nabi, sampeyan mengadakan Maulid Nabi di rumahnya, pakai ketepung ya, kemudian di uang-uang itu dibuat bendera, balon. Oh, bid'ah itu. Kenapa? Pada masa Nabi Muhammad beliau tidak pernah melakukan itu. Rasulullah itu tidak pernah merayakan hari lahirnya. Nah, ini kita terjebak berarti. Tidak sesederhana itu. Mungkin kita akan bahas itu di yang lainnya. Tapi intinya bahwa di dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Apa artinya nasta'in? Wal isti'anatu talabul ma'unati, yaitu minta pertolongan. Artinya wal ma'na laka ya rabbuna laka ya rabbana wahdaka nakhsha'u wa nadhullu wa nastakinu. Hanya kepada Engkau wahai Allah kita memasrahkan diri, kita menghinakan diri, kita minta pertolongan. Kemudian ini sudah saya sebutkan kemarin, kenapa iyyaka ini disebutkan di awal? Kan bisa kita na'buduka, nasta'inuka. Wa qaddama subhanahu iyyaka, lafaz iyyaka itu liifadati qasril ibadati alaih. Nah, kita katakan kemarin bahwa iyyaka dalam balaghah disebut uslub al-qasr, membatasi. Artinya secara umum ketika kita menyatakan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau wahai Allah kita menyembah. Artinya kita tidak pernah sedikit pun memberikan kesempatan kepada selain Allah untuk menjadi objek ibadah. Hanya satu-satunya saja. Memang pencarian tentang Tuhan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Sejak zaman dahulu. Apakah Tuhan yang satu ataukah Tuhan yang banyak? Itu menjadi problem sejak zaman dahulu. Sejak mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan itu.
Semuanya menyembah kepada Allah wahdahu la syarikalah. Nabi Adam beserta anak-anaknya menyembah kepada Allah. Baru mulai kesyirikan itu ketika ada 5 orang baik, orang soleh, kemudian sama orang-orang sekitarnya itu dianggap sebagai orang yang berjasa. Akhirnya dibuatkanlah patung untuk menghormati 5 orang tadi. Generasi awal yang tahu sejarahnya bahwa 5 orang ini hanyalah orang soleh saja, yang menganggapnya hanya orang soleh saja. Tapi setelahnya, generasi setelahnya mulai menganggap bahwa oh ini orang keramat ini. Setelahnya menganggap oh ini sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan, sesuatu yang bisa mendatangkan kemudaratan. Kemudian mulai bertambah lagi, oh 5 patung ini menjadi menjadi Tuhan. Ketika mereka punya permasalahan, mereka datang kepada patung itu. Ketika mereka ingin sesuatu hajatnya dikabulkan, mereka datang kepada patung itu. Maka mulailah kesyirikan. Jadi kesyirikan dimulai dari situ. Dimulai dari situ. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini luar biasa, nabi yang sabar. Kenapa tidak sabar? Sampean bayangkan, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, tapi yang beriman itu sedikit. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim terus fa'akhadha wa hum zalimun. Yang iman itu sedikit. 9 alfasanatin 1000 dikurangi illa khamsina ama. Dikurangi berarti berapa? Menurut suatu riwayat, setiap 50 tahun itu yang beriman 1. Setiap 50 tahun. Kalau tidak sabar-sabarnya Nabi Nuh, harus sabar. Kenapa? Karena memang Nabi Nuh adalah nabi perintis. Orang kalau yang merintis itu ya seperti itu. Orang kalau merintis seperti itu. Tidak langsung banyak, enggak. Kalau nabi-nabi setelahnya itu kan mulai ini sudah. Nabi perintis memang seperti itu. Maka seorang pejuang tidak mempermasalahkan seberapa banyak murid atau seberapa banyak santri yang dididiknya. Namanya juga orang perintis biasa. Nabi Nuh yaitu per 50 tahun itu. Bahkan keluarganya, istrinya, anaknya tidak beriman kepada beliau, tidak mau ikut. Sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Baik itu anak beliau ataupun istrinya. Kemudian permasalahan kedua, mengapa kita mendahulukan kata ibadah sebelum nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka kita paham tadi. Iyyaka itu adalah kita membatasi hanya Allah semata. Kepada Allah hanya Allah semata kita beribadah, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kemudian, kenapa ibadah ini didahulukan daripada nasta'in? Li'ifadati qasril ibadati alaihi wa huwa ma yaktadihi tauhidil khalis. Supaya kita sebagai umat Islam, sebagai hamba itu tahu betul hak dan kewajiban kita. Tahu betul hak dan kewajiban kita. Kita biasanya sering menuntut hak kita tapi lupa akan kewajiban. Paham maksud saya? Kita sebagai hamba kan sudah ditentukan apa kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yaitu ibadah itu. Ibadah adalah kewajiban kita. Tapi kita seringnya itu minta kepada Allah. Kalau doa panjang sekali. Tapi kita lupa bahwa kita tidak betul-betul benar dalam ibadah kita. Iya apa enggak?
Seringkali kita meminta hak kita untuk dipenuhi, tapi lupa bahwa kewajibannya belum sempurna. Di sini kita ingin seakan-akan diajarkan, kamu itu ibadahnya yang benar gitu. Ibadah dulu, kewajiban kamu lakukan dulu, maka hak itu akan ikut itu. Ibadahnya seperti ini. Sampean itu sebagai anak kan punya hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Punya hak dan kewajiban. Sampean dapat sangu dari orang tuanya. Ini hak apa kewajiban? Bagi sampean itu adalah hak. Tapi terkadang kita itu sering minta kepada orang tua sangu yang banyak, tapi kita lupa bahwa kewajiban kita sebagai anak mungkin dilakukan tapi tidak terlalu sempurna. Soro belajar ya pontuk tak belajar, tedung lolon. Tapi giliran dikirim mintanya itu semuanya harus dipenuhi. Kira-kira cocok enggak dengan ayat ini? Iya kana budu, iya kana stain ini. Jangan lupa kewajiban yang kita lakukan, maka insya Allah hak yang kita dapatkan itu akan datang. Kemudian yang ketiga, kenapa di sini kok menggunakan na'budu? Na'budu itu kalau dalam saraf apa ininya? Mutakalim ma'al ghair, artinya kita. Kalau a'budu kan saya, ta'budu kamu. Ketika saya dan kamu menjadi satu, maka menjadi kita. Ketika saya dan kamu menyatu, maka menjadi kita. Na'budu, kenapa kok na'budu? Binunil jama'ah. Walam yakul a'budu liyadulla ala anna al-ibadata ahsana ma takunu fi jama'atil mu'minin. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling bagus itu adalah ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Kalau ibadah sendiri itu tidak bagus itu. Sampeyan itu sudah wiritan sampai mohon maaf sampai berbusa ya. Sudah sampai berbusa. Tapi sampeyan mengabaikan orang di sekeliling sampeyan, mau mereka berzina, mau mereka mencuri. Apa kata Rasulullah? Nanti ketika ada azab itu, orang yang pertama kali yang diazab itu siapa? Apakah orang yang berzina itu? Tidak. Tapi itu yang orang yang soleh tadi, yang hanya sibuk dengan sendirinya dan mengabaikan yang lainnya. Orang sholat, antara sholat sendiri dengan sholat jamaah, mana yang lebih utama? Orang yang sholat jamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bisab'in wa ishrina darajah, yaitu 27 derajat. Artinya ibadah yang dilakukan secara berjamaah itu lebih utama daripada ibadah yang sendirian. Dan ibadah paling lama itu adalah ibadah apa menurut sampean? Ibadah yang paling lama. Sholat paling ya, apalagi anak pondok ya kan, ya yang sudah tahu jalan tikusnya kan. 2 menit paling selesai ya. Kenapa? Saya sudah sering Ustaz melakukan sholat Ustaz. Ibaratnya kalau saya pergi ke Lumajang sudah tahu jalan tikusnya Ustaz. Jalan pintasnya saya sudah tahu. Kenapa? Sering ke Lumajang Ustaz. Sholat juga lama. Apakah sholat? Enggak. Sholat paling lama lah 5 menit lah. Puasa menurut sampean? Enggak, paling cuma dari subuh sampai ibadah yang paling lama itu adalah ibadah ngaji. Nikah. Siapa yang jawab betul itu? Nikah, iya betul. Ibadah yang paling lama itu adalah ibadah menikah. Karena ibadah menikah ini adalah menggabungkan antara saya dengan kamu menjadi kita itu. Akhirnya jadi ibadah itu. Ibadah paling lama, paling enak itu adalah menikah. Truk aja bisa gandengan, kenapa sampai enggak bisa ya kan ya? Tapi niatnya harus benar, karena itu adalah ibadah. Sampean ya kalau menikah bikin kopi buat suaminya, itu adalah ibadah, dapat pahala.
duduk-duduk, kemudian suaminya dipijat, dapat ibadah. Tak langkong ya, sampian malam-malam sama suaminya, bangun malam ya, wudhu, habis itu kamarnya, nggak tahu ngapain, saya nggak paham saya di kamarnya. Itu adalah ibadah. Enak apa dah enak? Enak. Yang bilang enak ini paling sudah nikah ya. Nah, ibadah yang paling lama pun itu adalah ibadah nikah. Ibadah nikah ini adalah ibadah berjamaah. Emang ada orang yang menikah sendirian? Ada enggak? Oh, enggak ada. Ya minimal 1 lah. 2. Satu istri, 1 suami. Ini 2 berarti kan ya. Ini namanya jamaah ini. Ibaratnya sholat kan, sholat itu ada imam dan makmum. Imam dan makmum. Imam itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Makmum? Perempuan. Kalau imam itu harus 1 apa lebih? 1. Kalau makmum? Intinya bahwa ibadah yang paling bagus yang dilakukan secara berjamaah. Termasuk ini sampean ngaji saat ini, ngaji bareng-bareng seperti ini termasuk ibadah yang berjamaah. Ini pahalanya lebih banyak daripada sampean ngaji sendiri di kamar sendirian, baca Al-Quran, dapat ibadah, tapi ibadahnya hanya untuk sampean sendiri saja, yang lainnya enggak dapat. Makanya isyaratnya na'budu di sini untuk menunjukkan annal ibadata ahsana ma takunu fi jama'atil mu'minin. Selanjutnya kita loncat-loncat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, berikanlah kami petunjuk. Ihdi kalau secara bahasa itu adalah fiil amar. Cuman karena ini ditunjukkan kepada dari bawah ke atas, dari hamba ke Tuhan, maka disebut dengan permintaan, doa, fiil doa. Kita berdoa kepada Allah untuk senantiasa mendapatkan hidayah. Ihdina. Sama juga, kenapa kok kok bukan ihdini? Nanti kita akan bahas itu. Apa permintaan kita? As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Yang kita minta di sini adalah hidayah. Wal hidayatu hiyal irsyadu wad dilalatu bil lutfi ala ma yusilu ilal bughyati. Wa tastanidul hidayatu ila Allahi wa ila nabi wa ila al-Qur'an. Wa qad yuradu minha al-isalu ila ma fihi khair. Wa hadzal ma'na la tudafu illa Allah ta'ala. Hidayah itu artinya ad-dilalah, irsyad, menunjukkan. Dilalah, dalun, yadullu, semuanya sama, artinya menunjukkan. Menunjukkan kepada apa yang dituju. Ketika sampean pergi ke Lumajang, ini adalah tujuannya. Mau kemana? Ke GM. Tapi karena sampean ini belum pernah ke Lumajang, sampean tidak tahu di mana GM itu. Apa yang sampean lakukan? Bertanya. Nah, ketika sampean bertanya itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan petunjuk kemana GM itu. Kita juga sama, di dalam menjalani kehidupan ini ada tujuan yang kita, ada satu titik yang menjadi tujuan kita. Nah, supaya kita sampai kepada tujuan, maka ada jalannya.
ada jalannya. Jalannya ini seperti apa? Nah, itu yang kita minta. Nah, kata hidayah itu terkadang disandarkan kepada Allah, terkadang disandarkan kepada Nabi, disandarkan kepada Al-Quran. Kalau kepada Allah jelas, kepada Nabi juga sama, kepada Al-Quran juga sama. Contohnya kepada Al-Quran seperti di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah itu hudan, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi yang kita inginkan makna hidayah yang ada dalam Al-Fatihah ini yaitu al-isalu ila ma fihi khairin, yaitu kita mendapatkan jalan yang bagus, yaitu yang berupa agama Islam. Siapa yang menentukan seseorang itu akan memeluk agama Islam? Allah semata. Nabi bisa apa enggak? Enggak. Nabi itu enggak bisa membuat orang itu menjadi Islam atau tidak. Nabi hanya menyampaikan. Dan hati orang itu menjadi tergerak masuk Islam itu karena Allah semata. Hanya Allah semata. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Masalah hidayah itu hanya Allah semata. Nabi pun tidak bisa itu ngasih hidayah. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hidayah hanya hidayah yang saya maksud tadi hanya Allah semata yang ini. Tapi kalau yang tadi kepada Nabi, kepada Al-Quran banyak. Contohnya wa amma thamudu fahadainahum. Adapun kaum Thamud itu siapa nabinya? Thamud. Nabi wa ila thamuda akhahum salihah fahadainahum qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Hada di sini adalah menunjuk. Siapa yang menunjuk? Yaitu Allah. Walikulli qaumin hadin, dan setiap kaum itu ada petunjuk. Nah, hadin di sini artinya da'in. So, setiap kaum itu ada nabinya, dan nabinya itu sebagai da'in, sebagai orang yang ngajak, hanya ngajak aja. Tapi kemudian hidayah itu hinggap di hatinya, itu urusan Allah. Kemudian was-sirat. Apa artinya sirat? At-thariq, jalan. Berasal dari kata sarata asy-syai'u idza btala'ahu, yaitu apabila ada sesuatu yang lewat di sana seakan-akan sesuatu ini telah dikunyah, dihabisi. Idza btala'ahu. Contohnya begini, sampai bayangkan jalan yang sangat luas. Kalau di Wonorejo kan jalannya kan sempit, banyak cuklengnya lagi ya. Tapi kalau sampai pergi ke kota-kota besar itu jalannya luas. Bahkan memuat 10 mobil yang berjejer berbaris gini. Saking luasnya. Itu namanya torik, saroto. Kenapa? Li'annahu yabtali'ul marina bihi. Seakan-akan orang yang lewat di atasnya itu ditelan, ngikuti itu. Ini secara makna bahasa. Wal mustaqim al mu'tadil alladzi la i'wijaja fih.
Mustaqim artinya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi seakan-akan kita di sini minta kepada Allah jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Itu nanti kita akan bahas. Sebelumnya di sini ada hal yang penting yang perlu kita sampaikan. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ini merupakan permintaan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita panjatkan selama sebanyak 17 kali dalam sehari. Itu kalau dia melakukan sholat 5 waktu. Tapi kalau bolong-bolong tidak tahu saya. Kalau bolong-bolong tidak tahu. Apalagi kemudian dia melakukan sholat sunnah lebih dari itu, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah dia lakukan, lebih berarti. Sholat tahajud lebih berarti. Dan itu kita minta setiap hari. Kita minta mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaan itu kalau kita perhatikan siyaqul ayah, urutan ayatnya itu. Jadi permintaan itu datang setelah kita memuji. Permintaan itu datang setelah kita melakukan kewajiban. Iyyaka na'budu. Baru kita minta. Jangan dibalik. Kita kan seringnya itu minta dulu, baru setelah itu melakukan kewajiban. Baru setelah itu memuji. Contohnya seperti ini. Ketika ada suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, atau dibelikan ini ya, dibelikan kalung, diberikan gelang. Ini memang ibu-ibu kan suka dengan apa namanya, dengan emas, dengan kalung kan ya. Kenapa? Karena wanita itu adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita solihah. Makanya wanita itu suka perhiasan. Tapi saya tidak kalah sebagai laki-laki. Ada peribahasa menyatakan silent is gold. Silent is gold. Diam adalah emas. Jadi kalau istri saya itu minta emas, saya diam saja. Kenapa? Kan itu adalah emas. Intinya apa? Intinya terkadang entah itu suami, entah itu istri, saya tidak ini ya. Terkadang kita itu memuji setelah kita minta dulu, setelah itu memuji. Padahal urutannya enggak. Memuji dulu, lakukan kewajiban, baru setelah itu minta. Nah, kalau itu yang dilakukan, insya Allah diberikan. Tapi kalau kita minta dulu, sampean sebagai anak, jangan suami istri. Kalau suami istri ini permisalannya terlalu jauh. Soalnya kan sampean masih bukan tergandeng ya. Kalau tergandeng kan suami istri. Anak bapak atau anak ibu. Terkadang kita sebagai anak lebih mengedepankan minta kepada orang tua sebelum kita melakukan kewajiban, sebelum kita memuji. Coba sampean lakukan kewajiban terlebih dahulu. Ya minimal sampean sebagai anak membanggakan orang tua. Sampean hafal Quran. Kemudian lulus tes ke Mesir. Kemudian juara umum. Kemudian sekarang minta kepada orang tuanya. Pak, mak, kula minta apa? Bingung saya. Saya kalau pergi ke Lumajang sering naik lin. Enak ya kalau ada sepeda motor. Apa akhirnya orang tua sampean akan mikir, oh ya wes, waktunya anak saya dibelikan sepeda motor. Nggak usah minta sampean. Kenapa dikasih? Kenapa? Sampean sudah membahagiakan orang tua sampean. Tapi beda kalau satu misal, wes kelakuannya itu di rumahnya tidur, jailen, akan toan ya kan ya. Erosoro bi reng tuane cong meliaki terasi, jolon tibi kayak gitu.
Moro-moro dia datang, "Mak, beli motor apa, Mak?" Kira-kira dikasih enggak? Kenapa? Karena kita mendahulukan, ya kayak tadi itu, urutannya harus sesuai. Jalankan dulu kewajibannya, baru setelah itu sampean akan dapatkan. Seperti itu. Maka nanti ketika sampean sudah berkeluarga, menjadi istri, dan suami sampean menjadi suami, tidak kebalikan ya. Maka ingat itu, lakukan kewajiban terlebih dahulu, maka setelahnya haknya datang. Sampean menjadi istri, jangan nanya dulu belanjanya gitu kan, uangnya mana, jangan. Tapi lakukan dulu sebaik mungkin yang bisa sampean lakukan. Rumahnya diberesin kayak gitu kan, anaknya dimandikan yang rapi, kemudian baju suaminya di ini. Nanti kalau sampai minta uang ke orang tua, ke suaminya, kira-kira dikasih apa enggak? Dikasih, bahkan lebih, ya kan ya, bahkan lebih. Sampai enggak minta perhiasan, sampai lihat di toko emas itu, cuman lihat gitu kan, lihat. Terus suami sampai peka, tahu, oh iya istri saya pengen itu. Dilihat di rumahnya itu semuanya rapi, semuanya bersih, kemudian membahagiakan suami. Tanpa diminta suaminya akan ngasih, pasti itu. Intinya lakukan dulu kewajibannya, jangan minta dulu. Jangan seperti ini, rumahnya korat-karit, anaknya cemong, nggak tahu kemana sudah nggak tahu di mana wis anaknya. Suaminya datang, belum duduk ini, langsung, "Mas, pesen Mas." Dikasih enggak kira-kira? Enggak dikasih. Apalagi cerewet lagi, aduh. Sudah tidak melakukan kewajibannya dengan baik, cerewet lagi. Nah, ini semakin menjadi-jadi sudah. Makanya kemudian suaminya itu lebih terpukau dengan wanita yang ada di luar sana daripada yang ada di dalam rumahnya. Kenapa? Yang di dalam rumahnya kayak genderuwo. Takut. Sedangkan yang di luar sana, yang diketahui oleh suami itu sudah berdandan harum gitu kan. Dia enggak tahu, suaminya ini enggak tahu bagaimana kalau pagi itu kan, dia paling ya sama ya, ajailin kian ya, sama. Tapi itulah kehidupan. Terakhir saya tutup dengan cerita. Dulu ada seorang suami istri. Ada orang suami istri. Suaminya ini sudah tidak tahan sama istrinya karena istrinya cerewet minta ampun. Dia ingat bahwa istri itu adalah perhiasan dan suka kepada perhiasan. Akhirnya dia bawa istrinya itu ke toko perhiasan. Dibelikan perhiasannya paling bagus. Udah seneng. Dipakai terus sama istrinya itu perhiasannya. Dipakai karena waktu itu belum ada cermin, maka dia bercermin ke sumur. Di sumur. Baru ketika si istri ini bercermin ke sumur, disitulah kesempatan sang suami untuk mendorong istri. Didorong akhirnya. Nah, si suami sudah merasa lega. Akhirnya istri saya yang cerewet sudah tidak ada. Kan. Tidak lama setelahnya, suaminya sambil rokokan, datang makhluk genderuwo dari dalam sumur. Kaget suaminya, "Loh, siapa kamu?" "Saya adalah genderuwo penunggu sumur." "Kenapa kamu keluar?" "Saya ndak kuat, di dalam ada ibu-ibu cewek." Biasanya genderuwo nakut-nakutin orang, ini yang takut. Jadi kesimpulannya genderuwo itu takut kepada istri yang cerewet. Nah, ini hanya intermezzo saja. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li talabil ilmi wa qad 'allamana. Tsumma sholatu wassalamu abadi 'ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man da'a ila tariqil ilmi kullama sa'a. Falam bi anna ilma bi ta'allumi wa bi wal imani wa tafahumi. Wala tanalul ilma illa bidaka wal irsyadi min ustadika wa bulwati wa tuli wa tiyamulu kada sibarul lazimum mujammalu wal ilma bil aqli wa bil qalbi kada bil udni wal lisani wal aini huda wal yadu innatu biha kitabana fal ilmu qaiduhu suturuna. Ya Rabbi warzuqna uluman nafi'ah misla ulumil ulama'il jami'ah. Ya Rabbi wafiqna lima yanfa'una wa yanfa'u tullaba min ikhwanina. Ya Rabbi Allahumma faqbalan du'a Allahumma Rabbi faqbalan. Amin 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 ya rabbal alamin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Berarti minggu depan libur ya?